banyak sekali kasus mengenai pelanggaran HAM. Lalu pasti timbul pertanyaan, sebenarnya apa sih HAM itu? Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Landasan hukum HAM ada 4. Yang pertama, Pancasila. Yang kedua, UUD 1945, pasal 28A sampai 28J. Yang ketiga, UU nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dan yang keempat, TAP MPR nomor 17/MPR garis miring 1998 tentang Hak Asasi Manusia. Lalu, bagaimana sejarah HAM di Indonesia? Konsep pemikiran HAM telah dikenal oleh bangsa Indonesia terutama sejak tahun 1908 dengan lahirnya Budi Utomo, yakni tahun dimulai timbulnya kesadaran akan pentingnya pembentukan suatu negara bangsa melalui berbagai tulisan dalam suatu majalah guru desa. Konsep HAM yang mengemukakan adalah konsep-konsep mengenai hak atas kemerdekaan, dalam arti hak sebagai bangsa merdeka yang bebas menentukan nasib sendiri. Namun, HAM bidang sipil seperti hak bebas dari diskriminasi dalam segala bentuknya dan hak untuk mengeluarkan pikiran dan pendapat mulai juga diperbincangkan. Bahkan, konsep mengenai hak untuk turut serta dalam pemerintahan telah dikemukakan oleh Budi Utomo. Perkembangan HAM di Indonesia selanjutnya tumbuh seiring dengan kemunculan berbagai organisasi pergerakan yang intinya sebagaimana diperjuangkan oleh Perhimpunan Indonesia, yaitu hak menentukan nasib sendiri. Pada masa-masa selanjutnya, pemikiran tentang demokrasi asli bangsa Indonesia yang antara lain dikemukakan oleh Hatta makin memperkuat anggapan bahwa HAM telah dikenal dan bukanlah hal yang baru bagi bangsa Indonesia. Perkembangan pemikiran HAM mengalami masa-masa penting manakala terjadi perdebatan tentang rancangan UUD oleh BPUPKI. Hak asasi barulah mendapatkan tempat yang penting utamanya pada masa KRIS 1949 dan UUDS 1950, karena kedua UUD atau konstitusi itu memuat HAM secara terperinci. Hal itu disebabkan KRIS 1949 dibuat setelah lahirnya Declaration of Human Rights 1948. Sedangkan UUDS 1950 adalah perubahan dari KRIS 1949 melalui UU Federal Nomor 7 Tahun 1950. Setelah mengetahui pengertian dan juga sejarah dari HAM, mari kita membahas tentang pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia yang pertama adalah peristiwa G30 SPKI berkaitan dengan dibunuhnya 30 jenderal dalam peristiwa 30 September 1965 atau yang lebih dikenal dengan G30 SPKI. Pemerintahan Orde Baru menuding PKI sebagai dalang di balik kejadian tersebut. Pada saat itu, pemerintah melakukan operasi pembersihan PKI dan simpatisannya untuk membubarkan organisasi komunis tersebut. Komnas HAM memperkirakan ada sekitar 500.000 hingga 3 juta warga tewas terbunuh dalam operasi tersebut. Yang kedua adalah tragedi Trisakti di tahun 1998. Tragedi Trisakti merupakan salah satu kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang akan selalu dikenang. Pada 12 Mei 1998, terjadi peristiwa penembakan terhadap mahasiswa demonstran di Trisakti yang menuntut Soeharto turun dari jabatan presiden. Ada 4 orang mahasiswa yang tewas dalam tragedi tersebut, yakni Elang Mulia Lesmana, Hafidin Royan, Hendriawan Sie, dan Heri Hartanto. Dan yang terakhir, ada tragedi Rumah Gedung Aceh di tahun 1989 sampai 1998.
Tragedi Rumah Gedong merupakan sebuah tragedi penyiksaan oleh aparat TNI terhadap masyarakat Aceh selama masa konflik Aceh. Salah satu kasus pelanggaran HAM di Indonesia ini terjadi di sebuah rumah tradisional Aceh yang dijadikan sebagai markas TNI di Desa Bili. Rumah tersebut dijadikan sebagai penyiksaan kejam saat konflik tersebut berkecamuk. Tanggal 10 Desember adalah hari di mana setiap orang di dunia memperingati Hari Hak Asasi Manusia. Momen tersebut diperingati dengan harapan penegakan HAM di tahun mendatang akan menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya. Karena masih banyak kasus-kasus pelanggaran HAM yang masih belum diselesaikan. Lalu, apa saja upaya kita agar bisa menjadi warga negara yang baik yang bisa menjunjung tinggi hak asasi manusia? Upaya penegakan HAM yang bisa kita lakukan yang pertama, menjunjung tinggi toleransi. Mayoritas masyarakat di Indonesia terdiri atas beragam suku, agama, ras, minat, bakat, dan sebagainya. Adanya perbedaan biasanya dapat menimbulkan pertikaian yang sama saja dengan pelanggaran HAM. Oleh karena itu, untuk menjamin tegaknya HAM bukan sekedar mimpi. Alangkah baiknya jika kita lebih memandang kesamaan kita sebagai satu kesatuan masyarakat Indonesia dan memberikan toleransi terhadap apa-apa yang berbeda di antara kita. Implikasi dari kebijaksanaan kita ini adalah tertibnya masyarakat dan tegaknya HAM. Yang kedua, taat pada aturan yang berlaku. Sebagai seorang individu anggota masyarakat, kita diharuskan untuk taat terhadap peraturan yang berlaku. UU Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa setiap orang memiliki kewajiban asasi untuk patuh terhadap aturan perundang-undangan, konvensi, atau hukum yang tak tertulis, dan hukum internasional tentang HAM. Kita juga diharuskan untuk menghormati HAM orang lain, dan dalam menjalankan HAM diri sendiri, kita wajib tunduk terhadap batasan pelaksana HAM yang ditetapkan oleh undang-undang. Dengan taat terhadap aturan HAM, tentu saja HAM akan tegak, bukan? Dan yang ketiga, bergabung dalam organisasi. Negeri ini memiliki banyak instansi dan lembaga swadaya masyarakat yang berkaitan dengan penegakan HAM. Sebut saja Komisi Nasional HAM, Pengadilan HAM, Lembaga Bantuan Hukum, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Imparsial, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia, dan lainnya. Semua lembaga ini tentunya membutuhkan tenaga penggerak dari masyarakat untuk menegakkan HAM. Itulah pembahasan mengenai hak asasi manusia. Semoga video ini membantu dan sampai jumpa di video selanjutnya.